Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Putri Ramadan. Saya dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan G30 SPKI secara singkat. Pemberontakan PKI terjadi pada tahun 1948 berpusat di Madiun, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Di kala itu, Amir Syarifuddin sebagai mantan Perdana Menteri yang menandatangani Perjanjian Renville yang kecewa karena Kabinet Hatta tidak mengikut sertakan golongan kiri atau komunis. Lalu ia membentuk FDR pada tanggal 28 Juni 1948. Sementara itu, pada tanggal 11 Agustus 1948, Muso kembali dari Uni Soviet. Gerakan PKI mencapai puncaknya pada tanggal 11 September 1948 di bawah pimpinan Muso dan Amir Syarifuddin. Untuk menumpas pemberontakan PKI, dibentuklah Gerakan Operasi Militer atau GOM, dan akhirnya pada tanggal 30 September 1948, Muso mati tertembak di Ponorogo dan Amir Syarifuddin ditangkap di Purwodadi. Ternyata PKI belum menyerah hingga pada akhirnya terjadi Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Merupakan pengkhianatan PKI untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. Di bawah pimpinan DNI hingga akhirnya ditemukan dokumen Gilchrist. PKI menafsirkan isi dokumen itu bahwa perwira angkatan darat bekerjasama dengan kaum imperialis untuk melawan pemerintah. Akhirnya pada tengah malam tanggal 30 September 1965, PKI melancarkan aksinya. Gerakan itu dikenal dengan Gerakan 30 September atau Gestapo, yang bergerak untuk menculik dan membunuh para perwira TNI Angkatan Darat, di antaranya Jenderal TNI Ahmad Yani, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Letu Pierre Tendean. Para perwira tinggi tersebut disiksa dan dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta. Dan pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI berhasil menguasai gedung RRI Pusat dalam siarannya G30 SPKI. Letkol untuk menyatakan telah berhasil mengambil tindakan tegas terhadap Dewan Jenderal yang akan mengkudeta pemerintah. Adapun upaya penumpasan G30 SPKI yaitu Maijen Soeharto menunjuk pasukan RPAKD yang di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Witowo untuk menumpas G30 SPKI. Dalam waktu singkat, RRI bisa dikuasai kembali. Tanggal 1 Oktober 1965, malamnya Maijen Soeharto mengumumkan bahwa G30 SPKI adalah pemberontakan dan Presiden Soekarno dalam keadaan selamat. Di sisi lain, pada tanggal yang sama Jakarta sudah dapat dikendalikan dengan dikuasainya kembali Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Lalu di tanggal 2 Oktober 1965, jenazah perwira TNI Angkatan Darat yang dibunuh berhasil diangkat dari sumur tua Lubang Buaya. Dan pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan Hari ABRI, para jenazah dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Sementara ada korban pula di Yogyakarta, yaitu Kolonel
Katamso dan Letkol Sugiono baru ditemukan di Kentungan pada tanggal 19 Oktober 1965. Tanggal 9 Oktober 1965 berhasil ditangkap Kolonel Latif bekas Komandan Brigade Infanteri atau Kodam N Jaya di Jakarta. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 1965, Kolonel Untung ditangkap di Tegal, Jawa Tengah. Sedangkan DN Aidit, pimpinan PKI, tertangkap pada tanggal 22 November 1965 di Surakarta. Selang 2 hari terdengar kabar bahwa Aidit telah ditembak mati. Dengan demikian, G30 SPKI berhasil ditumpas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.